Transformasi pendidikan terjadi pada masa pemerintahan Belanda, di mana saat itu tokoh-tokoh pejuang pendidikan berusaha untuk mendorong perkembangan pendidikan. Oleh karena itu pendidikan mulai dianggap penting. Pada masa itu, sistem pendidikan kota mengizinkan gubernur mendirikan sekolah. Maka, para bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang hanya melatih para calon pegawai. Sekolah Bumi Putra didirikan untuk masyarakat kelas bawah, di mana hanya diajarkan membaca, menulis dan berhitung. Tujuannya adalah untuk mendidik orang-orang yang dapat mendorong usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, para pelajar yang melihat kondisi tersebut, tergerak hatinya untuk melakukan transformasi pendidikan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan pendidikan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional ialah Ki Hajar Dewantara. Pada saat itu, Ki Hajar Dewantara beberapa kali diasingkan hingga dia harus pergi ke Belanda, namun di masa pengasingannya, beliau semakin bersemangat untuk membangkitkan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, beliau mencurahkan perhatiannya dalam bidang pendidikan sebagai bentuk perjuangan meraih kemerdekaan. Salah satu buku yang menginspirasi beliau adalah buku Filosofi dan Kurikulum Maria Montessori, di mana kurikulum Maria Montessori yang digunakan oleh berbagai negara maju dalam sistem pendidikannya. Dengan ilmu tersebutlah yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai dasar pendidikan Indonesia. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Maka, pendidikan harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu seorang pendidik harus dapat mengajarkan hal-hal penting yang dapat peserta didik gunakan baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan sosial masyarakat. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting, yaitu yang pertama, memajukan dan menjaga diri, yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa, dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar Dewantara menyebut ini sebagai filosofi Trisri Rahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Arti dari filosofi tersebut ialah ketika kita berhasil menjadi orang-orang merdeka yang bahagia, tentunya akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita baik keluarga, pertemanan atau orang-orang sekitar kita, dan ketika masyarakat telah merdeka atau maju maka akan berdampak kepada kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran yaitu Tutwuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan melalui pendidikan. Dan hal inilah yang diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Saat ini Indonesia sedang berada pada era revolusi industri 4.0. Pembelajaran ini tidak lagi berfokus pada penerapan budaya, namun, ini berfokus pada pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah, keterampilan komunikasi, kreativitas dan inovasi, dan kolaborasi. Pada titik ini, teknologi adalah sarana utama untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebagai guru, kita harus meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan dapat menggunakan teknologi untuk memajukan pembelajaran dengan cara yang menghasilkan siswa atau peserta didik yang memiliki keterampilan abad keskiviikko 21.